Hai pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Permatasari. Harap tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan untuk Anda. Pemirsa, jika Anda punya masalah kesehatan, boleh loh berbagi cerita bersama kami di studio. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan ke kami, nanti kami akan bantu carikan solusinya untuk Anda terkait masalah kesehatan Anda. Dan narasumber kami kali ini adalah seseorang ibu gitu ya, yang cantik. Beliau memiliki masalah kesehatan. Beliau ingin menceritakan tentang riwayat kesehatan yang selama ini beliau alami. Dan beliau belum pernah menggunakan teknologi laser. Seperti apa profilnya? Kita saksikan sama-sama. Ini dia. Diah Ayu Anggraini. Kehidupannya berubah 180 derajat. Setelah mengidap hipertensi pada tahun 2017, Ayu pun sudah diingatkan oleh dokter yang merawatnya untuk berhati-hati dengan hipertensi, karena dampaknya bisa fatal apabila tidak dikendalikan. Dan benar saja, pada suatu hari di tahun 2018, Ayu tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan merasakan badannya sudah lemas. Bahkan, ia seperti merasa ada pembuluh darah yang pecah di dalam kepalanya. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Ayu mengalami stroke hemoragik. Tensinya sangat tinggi, mencapai 164/90. Namun, tak hanya sampai di situ. Walaupun sempat pulih dari serangan stroke tersebut, tapi tiba-tiba Ayu kembali mengalami serangan stroke pada setahun setelahnya. Kini, Ayu harus berjuang untuk bisa kembali pulih dari stroke. Ia yakin segala macam cobaan ini akan segera berakhir. Itu tadi adalah profil narasumber Go Healthy hari ini, Ibu Diah Ayu Anggraini. Halo Ibu Ayu, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat? Sehat. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir studio bersama saya di sini. Ada Mbak Anita. Halo. Halo, baik. Salam olahraga. Salam olahraga. Sehat selalu? Sehat dong. Sehat ya. Dan di Sehat. sampingnya kalau ada cantik, sampingnya harus ada yang ganteng. Ada Mas Boyke Dianugraha. Halo. Halo, salam sehat dan bahagia. Bu Ayu ini punya riwayat kesehatan stroke, Iya. eklamsia, Iya. dan juga hipertensi. Kejadian itu kapan sih? Jadi berawal dari saya hamil anak ketiga. Begitu sampai di usia hamil 7 bulan itu mulai nggak stabil. Oke. Dan badan itu membengkak sampai 200 kiloan. Karena dokter bilang metabolisme terganggu, Oke. ginjal juga nggak berfungsi baik. Oke. Sedangkan obat-obatan kalau hamil kan terbatas gitu, Mbak. Itu akibat mungkin tensinya juga tinggi. Iya, jadi, berapa tensinya waktu itu? Iya, itu mencapai 200/100. Saya berpikir ini harus diselesaikan kan. Lalu saya minta ke dokter, dok, ya udah ini bayi dikeluarkan di usia 31 minggu kandungan. Dan sehat saat ini anaknya? Sudah umur 9 tahun. Setelah bayi dilahirkan, ibu mengonsumsi obat-obatan, Iya. keadaan semua membaik? Begitu bayi itu keluar, tensi saya kan dipasang di nadi sini itu langsung turun 120/80 sampai 2 tahun kemudian gak ada keluhan apa-apa. Baik. Begitu tahun 2015 baru agak kok saya migrain. Sering banget migrain. Terus saya ke dokter gitu kan, dok kok migrain ya? Mulai nih di terapi, bilang beberapa bulan nanti kumat lagi. Lalu tahun 2017 ada gejala tiba-tiba saya mati rasa. Persis setahun sebelum stroke. Jadi stroke pertama 2018. 18 bulan Juli. Bulan Juli. Itu Iya. waktu itu ibu lagi apa? Lagi di rumah atau? Iya, saya tuh miss minum obat darah tinggi malam. Tiba-tiba saya tidur sekitar jam 1 pagi, setengah 3 itu antara sadar dan tidak sadar tuh seperti ini. Di kepala tuh kayak kalau kita mainan tuh loh Mbak, plastik. Ceketik kan kita suka main plastik gitu. Iya. Itu kayak gitu, terus gitu kan. Terus saya bangun kok ini lemes banget, berat gitu kan. Oke. Lalu dia bangunkan papanya, saya bilang, Pak, ke rumah sakit. Langsung Karena minta nggak ke terlalu rumah jauh, sakit. dari setengah 3 persiapan, jam setengah 4 sudah sampai rumah sakit. Oke. Lalu saya bilang, saya stroke nih dok. Itu saya sadar sampai hasil tuh keluar. Darahnya bagaimana, hemoragik, divonis begitu. Oh ya sudah, kaget dia, shock dia. Terus saya
menenangkan diri saya sendiri kan ya sudah. Pada saat ibu dari stroke yang pertama, apakah keadaan sudah membaik? Sudah baik, sudah bandel, saya udah pergi keluar kota sendiri. Mungkin saya lupa kalau saya udah ada serangan pertama. Ada serangan. Dan iya. itu mengkonsumsi obat-obat secara rutin nggak? Ya itu sama, saya miss yang kalau yang pertama itu miss yang malam, yang kedua itu miss yang pagi. Karena merasa sudah lebih sehat, jadi miss obat-obatan dan akhirnya terjadi stroke yang kedua 7 bulan setelahnya di tahun 2019. Benar ya? Dampak stroke yang ibu alami itu apa yang paling terasa? Lemah kan? Lemah. Kalau saya kebetulan itu terkenanya sensorik bukan motorik. Memang pada saat pertama itu kan lemah betul dan baal. Karena udah dua-duanya baal. Iya. Berarti yang terkena stroke adalah saat ini bagian dua-duanya, Mbak. Dua-duanya, tangan, kanan kiri, kaki? Iya. Kaki juga dua-duanya, berbicara juga masih agak kalau saya stres atau terlalu tegang gitu, atau sama anak lagi marah atau capek, langsung sedikit pelo. Biasanya kalau pelo, saya istirahat dulu, saya tenangkan dulu kan. Sampai agak tenang, baru saya aktivitas lagi. Kalau tangan dan lain-lain masih oke? Masih bisa. Masih bisa. Kaki juga masih bisa digerakkan lancar. Jalan juga bisa. Karena ibu adalah sensorik itu tadi. Tapi sebentar, saya lihat ini dibantu dengan tongkat kesininya. Ini kebetulan waktu Imlek saya kepleset. Kan ini yang kiri kan lebih lemah ketimbang yang kanan karena stroke kedua. Lalu waktu kemarin Imlek itu kan hujan besar, di teras rumah itu ada air, saya nggak lihat, jadi kepleset, saya agak bentur tembok. Jadi ada, kalau dokter yang saya datangi itu bilang tulang belakang itu kan 3 itu nggak sampai kejepit tapi nempel begitu. Wah, hati-hati nih kalau udah kayak gini ya kan. Ibu, saya boleh tahu nggak pola hidup ibu sebelumnya, sebelum terkena stroke? Nggak over gitu, Mbak, karena kebetulan saya nggak konsumsi berlemak juga nggak terlalu. Memang dasarnya saya itu nggak suka daging. Kalau makanan santan karena kebawa papanya anak-anak suka makan bersantan ya sesekali. Ibu merokok atau anggota keluarga? Suami, pol. Perokok berat? Lokomotif. Perokok berat? Iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Wah, berarti ibu perokok pasif. Iya. Mas Boyka dan juga Mbak Anita. Terjadinya stroke itu tentu mempunyai beberapa faktor risiko, ya. Yang pertama adalah stres, ya. Ini yang bisa kita kontrol sebenarnya, ya. Kedua diabetes, ketiga hipertensi. Nah, hipertensi kan sebenarnya bisa kita kontrol kalau kita teratur minum obat, ya. Kemudian kegemukan, kemudian merokok, suami merokok, ibunya perokok pasif. Kemudian kolesterol yang tinggi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kita bisa kontrol sebenarnya untuk stroke ini. Tetapi yang tidak bisa dikontrol adalah umur. Ibu memasuki usia 49 tahun itu sudah mulai memasuki premenopause, ya. Perlindungan yang namanya estrogen terhadap pembuluh darah juga berkurang. Genetik, ya. Jenis kelamin memang perempuan, ya. Juga kemudian riwayat keluarga. Oleh karena itu, pemirsa, belajar dari kasus Ibu Ayu ini, kita harus berpikir bahwa kalau begitu saya harus tetap menjaga darah, jangan sampai kental, pembuluh darah jangan sampai kaku, terutama kita memasuki usia-usia semakin menua, usia-usia menopause. Ibu makanan sudah kontrol, asin sudah kurangi, manis, ya, dan juga lemak, goreng-gorengan, ya. Nah, tidur juga mesti cukup, Bu, stres juga mesti. Ini nanti itu kita akan kupas tuntas. Yang aku mau kasih tahu ke pemirsa nih sekarang tensi dan kolesterol ibu ya. Iya. Tensi ibu sekarang 164/102. Masih tinggi. Masih tinggi loh, Bu. Ya. Ini tadi ya? Normalnya, iya normalnya Mbak Ai harusnya 120/80. Betul. Ya, batas atas itu 140/90 itu udah termasuk hipertensi. Ibu 164/102. Selanjutnya yang kolesterol. Wow. Kolesterol ibu masih di atas batas normal ya, Bu ya. Maaf, 230. 230 normal Tinggi. kolesterol itu pemirsa kan harusnya batas atasnya 200. Iya, begitu pemirsa. Memang kadang-kadang kalau ada bagian tubuh kita yang sudah dol, sudah pernah rusak, susah untuk mengembalikannya. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita harus selalu berpikir, ya, bahwa pertama yang harus diubah adalah tentu pola hidup sehat. Betul. Pola makan, olahraga yang teratur. Ya, karena dengan olahraga itu pembuluh darah juga melebar. Tidur yang cukup, karena ketika tidur cukup itu sel-sel kembali direstorasi, kembali menjadi sehat. Dan stres, hidupnya jangan terlalu stres. Itu yang
pola hidup sehat. Kemudian ya tadi, ya ke dokter untuk melakukan check up. Ketika dokter memberikan obat pengencer darah, obat hipertensi, diminum teratur. Selanjutnya adalah gunakan teknologi, yaitu namanya teknologi laser. Yang memang teknologi itu dikhususkan untuk menjaga agar darah tidak kental dan agar pembuluh darah tidak kaku. Karena keduanya, kolesterol yang tinggi, kekentalan darah. Tensi yang tinggi, itu kekakuan pembuluh darah. Yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sehingga kekurangan-kekurangan kita bisa ditutupi oleh teknologi tersebut. Tetap yang pola hidup sehat dilakukan. Untuk olahraga Ibu bisa lakukan sebenarnya jalan minimal 30-60 menit. 3-5 kali seminggu. Jangan lupa juga ada latihan penguatan otot. Kalau untuk orang darah tinggi nggak boleh terlalu besar bebannya. Dan stretching setiap 2 jam sekali. Agar otot-otot Ibu ini tidak kaku. Nah tadi teknologi laser Mas Boyke udah bilang untuk urusan pembuluh darah dan darah. Nah teknologi laser ini juga bisa Ibu manfaatkan supaya energi yang ada di darah kita di sumbernya, kolesterol, gula, itu bisa dimanfaatkan lebih baik Bu, karena si teknologi laser ini akan membuat kompor energi kita bekerja lebih optimal. Jadi Ibu bisa lebih berenergi dan sumber-sumber energi tadi tidak menumpuk di dalam darah. Jadi Mbak Ayu, ini ada cerita masyarakat gitu ya, punya keluhan yang sama seperti Ibu, hipertensi, stroke gitu ya. Tapi mereka terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Kita simak bareng-bareng ya, ini dia. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita PT laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi sehat telah membantu saya. Pemirsa, mari kita jadikan kisah Ibu Ayu ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Jangan biarkan stroke menyerang, bahkan sampai terjadi serangan stroke yang kedua. Untuk itu, jaga kesehatan tubuh Anda sedini mungkin. Kendalikan angka tensi, gula darah, dan juga kolesterol. Kemudian, ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat, pemirsa. Maksimalkan upaya Anda menggunakan teknologi laser seperti saran para praktisi kesehatan sebelumnya. Alat kesehatan dokter laser ataupun laser sangat praktis nih dan mudah digunakan. Anda dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Sinar laser menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Manfaatnya melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, mencegah terjadinya agregasi trombosit, penggumpalan darah. Yuk sekarang juga gunakan dokter laser ataupun laser ultimate. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dan untuk Anda yang tidak punya keluhan penyakit apapun juga disarankan nih menggunakan alat kesehatan ini sebagai upaya pencegahan dan saatnya jadikan laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Produk dokter laser ataupun laser ultimate yang asli, berkualitas dan bermanfaat serta sudah terdaftar di pemerintah hanya di GoGoMall. Ingat teknologi laser? Ingat GoGoMall. Baiklah pemirsa, nanti kita akan sambung lagi perbincangan dengan Ibu Ayu dan juga para praktisi kesehatan. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Ya pemirsa, kami tidak pernah bosan untuk mengatakan atau mengingatkan ini kepada Anda. Anda harus selalu jaga kesehatan pembuluh darah. Terlebih bagi Anda yang sudah tahu nih, ada masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ini harus segera diatasi dan juga dikendalikan. Terkait keluarga, melihat keadaan Ibu waktu itu, tensi tinggi, stroke, ya kan? Pastikan ada anak, ada suami di situ. Tanggapan mereka melihat Ibu mengalami kejadian seperti itu, gimana? Ya itu jadinya ya terpaksa ya, ada sisi baiknya, ada saya apa ya, kalau orang Jawa itu getun gitu tuh nyesel yang dalam, kok bisa begini ya gitu kan. Tapi ya mereka ya sudah, saya coba tata hati mereka, tata hati saya dulu yang utama. Mencoba gitu. berdamai dengan diri sendiri, betul, dengan itu yang keadaan utama. ini. Kalau saya jadi ikut ke bawah semakin dalam gitu kan, ya karena mereka support. Iya, anak-anaknya Kalau support. saya malu lah saya gitu kan, kok saya melempem ya, sedangkan mereka ayolah apa latihan yuk apa.
fisioterapi gitu atau apa. Mereka mengingatkan Kontrol. ya supaya ibu jauh lebih sehat dan juga lebih baik keadaannya. Iya. Saya akan kasih lihat mereka-mereka yang punya masalah seperti ibu ada hipertensi, diabetes, dan akhirnya mereka menderita stroke dan sekarang keadaannya jauh lebih baik ya. Pola hidupnya juga sudah jauh lebih sehat. Dan sekarang setelah merubah pola hidupnya jauh lebih sehat dan juga menggunakan teknologi laser, hasilnya memang terlihat jauh berbeda. Semua sekarang jauh lebih baik. Kalau mereka bisa, ibu juga harus bisa. Ibu siap untuk berubah, Bu? Iya dong. Ya. Kalau sudah Coba. siap harus take action segera. Harus take action dan ibu check up terus ke dokter, minum obat-obatan, ikut fisioterapi, menggunakan teknologi laser. Karena apa pemirsa? Karena teknologi laser itu memang dibuat khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi laser itu dia ketika dinyalakan dia mengeluarkan 3 warna. Ya, warna yang merahnya dia membuat keping-keping darahnya tidak menempel, dicegah penempelannya. Yang sudah menempel diuraikan. Akibatnya apa? Aliran darahnya menjadi lancar. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang namanya ibu tadi kolesterolnya tinggi kan? Nah, nanti si kolesterol itu dia akan diubah oleh mitokondria namanya dalam inti sel menjadi energi sehingga kadar kolesterolnya turun, energi ibunya bertambah. Itu baru yang sinar merah. Sinar birunya apa? Sinar birunya dia meningkatkan nitrik oxide sehingga kadar nitrik oxide meningkat, pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darah ibu juga menjadi turun. Ya, kemudian ada sinar kuningnya. Sinar kuningnya itu dikenal dengan nama happy light. Pada orang-orang menopause, andropause itu kan tidur sulit ya karena yang namanya hormon melatonin berkurang. Nah, diaktifkan kembali melatoninnya oleh si sinar kuning sehingga tidurnya nyenyak dan dalam, bangun juga segar. Dan satu lagi, dia juga berfungsi sebagai happy light, sinar kebahagiaan karena dia menghasilkan meningkatkan kadar hormon endorfin di dalam darah sehingga kita lebih bahagia. Nah, itulah guna daripada teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Ya, tetapi karena ibu ada shock, tentu juga ada teknologi lain yang bisa membantu. Betul, Mas Boyke. Anita, ya. Iya, jadi ibu, aku mau highlight, aku mau garis bawahi tentang olahraga. Olahraga ini juga obat, Bu. Makanya olahraga juga punya resep. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih kelewatan bisa bahaya, kalau kurang jadi nggak ada manfaatnya. Jadi ibu, untuk pasien seperti ibu yang udah pernah ada riwayat stroke, darah tinggi, itu olahraga menjadi hal yang akan bisa meningkatkan kualitas hidup karena bisa mengurangi derajat penyakit ibu. Ibu harus ibu lakukan adalah ibu harus latihan untuk kebugaran jantung paru, nih, aerobik, 3-5 kali seminggu, Bu. Olahraga ini ibu harus lakukan sedikit aja waktunya. Ya, yang paling lama ini 30 menit ibu harus lakukan. 3-5 kali seminggu, kalau bisa tiap hari lebih bagus, sampai 1 jam. Nah, itu akan bisa membuat jantung paru ibu lebih bagus, daya tahannya akan bisa memperlancar aliran darah. Ya, latihan untuk yang kedua adalah untuk otot, membentuk otot. Nah, kalau latihan penguatan otot ini Bu, banyak aplikasinya. Ibu bisa pakai beban badan sendiri, squat, sit up, push up ya. Kalau ibu begini ada lemah, nggak perlu dengan berdiri, dengan duduk juga bisa. Ibu angkat-angkat kaki. Kakinya diangkat sampai lurus. Kita ulang 8 kali ya, Bu. 1. Oke, Dokter Boyke, Mas Boyke juga boleh ikutan. 2. Saat lagi angkat, napasnya dibuang, jangan tahan napas. 3. Good. 8 kali ya. 7, minimal 8 kali ya. 8. Ibu, apakah ada yang rasanya pegel-pegel? Rasa tertarik? Di bahaya. Nah, itu kalau ibu memang nggak pernah menggunakan otot itu akan gampang kaku dan kram dan jadi lemah. Jadi itu memang mesti dilatih. Ya, kalau stretching ibu boleh lakukan 2 jam sekali. Apa yang badan yang suka berasa kaku, Bu? Ini ya bagian kiri kan. Nah, bagian kiri, Bu, tangannya kita coba tangan kiri ibu. Ibu ke depanin, ibu tahan pakai ini. Tahan pakai tangan di sini di siku. Berasa nggak? Ini ketarik. Iya. Ibu tarik sampai yang titik yang tidak nyaman. Tidak boleh jadi sakit tapi nggak nyaman. Berasa ada yang ketarik? Iya. Nah, ini ibu tahan boleh sampai 10 detik. Saat ibu udah melakukan itu, aliran darah lancar. Ditambah lagi dengan teknologi laser, Bu. Teknologi laser ini bisa membuat otot-otot yang pegal setelah ibu latihan olahraga itu menjadi lebih cepat pulih. Karena dia ada efek anti radang. Jadi ibu tempelkan aja tuh laser di otot-otot yang tegang. Ada satu lagi teknologi namanya NMES pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Artinya rangsang elektrik atau listrik untuk
otot dan saraf. Iya. Jadi untuk otot-otot ibu yang lemah, terutama yang sebelah kiri, ibu bisa tempelkan itu, dia akan menimbulkan kejut kayak listrik gitu. Itu akan mengaktifkan otot-otot yang jarang digunakan, sehingga dia seperti dipakai untuk berolahraga, sehingga kalau ibu pakai untuk olahraga dia akan lebih baik lagi fungsinya. Begitu Mbak. Yang paling sering kan kaku di kaki karena kedua tuh di kaki. Lalu kalau bangun tidur tuh nggak bisa langsung berdiri, kaku banget itu. Itu yang bikin menghambat ini kan aktivitas harusnya. Biasanya bangun jalan, ini bangun harus duduk ditunggu lebih dulu. lama ya. Itu Kira-kira gimana ya? Bu, itu adalah salah satu akibat kurangnya stretching atau peregangan. Jadi otot ini pemirsa mesti dijaga panjangnya agar tetap di range yang baik. Kita tuh harus stretching 2 jam sekali kalau bisa. Nggak boleh duduk kelamaan. 2 jam sekali, nggak boleh dalam posisi yang diam, harus kita regangkan tadi Bu, 10 bisa sampai 30 detik di titik yang tidak nyaman. Ya, karena memang otot-otot yang kaku dan kram ini benar-benar akan jadi masalah untuk bergerak karena dia bisa narik sekali. Bikin kita jadi nggak bisa bergerak dengan baik. Dengan latihan yang bergerak aerobik dan juga bisa ditambahkan dengan teknologi laser dan NMAS tadi. Teknologi laser juga jangan lupa, dia ada yang namanya intranasal. Nah. Ya untuk orang stroke kan aliran darah di sininya juga kan sudah mulai terganggu. Iya. Dengan dimasukkan intranasal tadi, dia akan membuat pembuluh darah di kepala itu menjadi lebih lebar. Iya. Nitric oxide-nya juga diaktifkan, kemudian yang namanya pengentalan darahnya juga diperbaiki. Akibatnya apa? Akibatnya stroke menjadi lebih cepat sembuhnya, kepikunan juga bisa dihindari, gangguan keseimbangan juga bisa terobati, dan yang terpenting adalah pikun yang sering kali terjadi pada orang-orang pasca stroke itu bisa terhindar juga. Iya, kami punya sesuatu untuk ibu karena kami ingin melihat ibu jauh lebih sehat seperti mereka. Saya yakin ibu juga bisa. Kami dari Go Healthy ingin memberikan teknologi laser dari Gogomol untuk ibu dengan harapan nanti ibu dapat kembali lagi ke sini dalam keadaan yang jauh lebih sehat. Iya, terima kasih untuk Gogomol. Semoga ini membuat saya semakin pulih lebih baik dari sebelumnya. Jika Anda memiliki keluhan kesehatan, segera ambil langkah tepat seperti yang sudah dijelaskan para praktisi kesehatan kita tadi. Ubah pola hidup dan optimalkan upaya Anda dengan menggunakan EQ Laser Ultimate. EQ Laser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMAS, Neuro Muscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, keluhan kesehatan teratasi, komplikasi pun terhindari. Sementara teknologi NMAS, Neuro Muscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan EQ Laser maupun dokter laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan dapatkan layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih Ibu Ayu sudah hadir di Go Healthy, sudah berbagi cerita sama kami di sini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya Ibu ya. Terima kasih, sehat-sehat terus, dan terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mas Boyke, dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Permatasari Hara pamit, sampai jumpa di Go Healthy selanjutnya. Bye.